Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Widiawati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Besuki. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2019006388080 dan NIM PPG 225070444 dengan LPTK Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan praktik layanan konseling individual guna memenuhi uji kinerja yang bertempat di SMP Negeri 1 Besuki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Tadi kamu berangkat sekolah, siapa yang mengantar? Sendiri. Sendiri. Sehat ya? Oke. Nah, karena cuacanya sekarang kan lagi kurang bagus, Bu Linda harap kamu menjaga kesehatan agar tetap sehat. Nah, akhirnya kan kalau badannya sehat bisa mengikuti kegiatan dengan baik gitu ya. Nah, Chelsea, sebelum kita mulai layanan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kamu setuju? Setuju. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, begini. Kamu sebelumnya apakah pernah melakukan konseling? Pernah. Pernah. Oke, pernah ya, berarti kamu kan tahu. Nah, agar kamu tidak lupa, di sini Bu Linda ingatkan ya. Nah, konseling itu apa? Jadi, konseling individual itu adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada konseli untuk membantu konseli memecahkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu untuk pengertian dari konseling individual. Tujuannya apa? Tujuannya ya tadi saya sebagai guru BK membantu kamu untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang kamu alami. Itu ya untuk tujuannya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, di sini Bu Linda punya waktu. Karena memang keterbatasan saya di sini kita nanti akan curhat, akan sharing selama kurang lebih 40 menit. Bagaimana menurut kamu? Apakah cukup? Cukup ya? Oke. Nah, itu untuk waktunya. Nah, selain waktu, di sini juga ada asas-asas yang perlu kita jalani atau kita patuhi. Asas-asasnya apa saja? Kamu tahu? Tidak. Oke, saya jelaskan ya. Jadi asas-asas yang harus kita patuhi yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini adalah kamu harus terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami. Iya, jadi jangan ditutup-tutupi agar nanti pada saat kamu mencari solusi itu akan lebih mudah. Itu ya. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini adalah saat kamu menceritakan semua permasalahan kamu tidak usah takut, kamu tidak usah ragu, karena apa yang kita bicarakan hari ini hanya didengar oleh kita berdua saja. Jadi tidak akan bocor ke luar dari ruangan ini, gitu ya. Jadi kamu tenang saja, gitu ya. Nah, itu untuk asas kerahasiaan. Lalu yang selanjutnya ada asas kegiatan. Asas kegiatan di sini adalah kita melaksanakan layanan ini dimulai dari awal sampai dengan nanti akhir. Jadi kita tidak bisa meninggalkan atau mengakhiri di tengah-tengah. Itu untuk asas kegiatan. Lalu ada asas yang terakhir itu ada asas keahlian. Jadi konseling kita hari ini diampu oleh orang yang ahli. Nah, di sini Bu Linda kan sebagai guru BK kamu. Nah, jadi Bu Linda memberikan konseling kepada kamu saat ini, gitu ya. Dari ini tadi
mengenai pengertian, lalu ada tujuan, lalu ada asas-asasnya. Apakah kamu sudah paham atau ada yang ingin kamu tanyakan? Sudah paham. Sudah paham. Oke, kalau sudah paham berarti bisa dilanjut ya. Bisa. Oke, bisa. Nah, kenapa kok diem? Tegang? Enggak. Takut? Nah, iya, enggak usah tegang, enggak usah takut. Karena di sini kita kan cuma apa ya, sharing saja. Kita curhat-curhat mengenai apa yang sedang kamu alami. Bu Linda nanti tidak akan menghukum kamu, tidak akan memberikan poin, gitu ya. Jadi kamu rileks saja, tidak usah takut, tidak usah tegang, gitu ya. Gimana sekarang perasaannya? Sudah lebih nyaman? Sudah. Oke, berarti bisa dilanjutkan ya? Bisa. Oke, nah begini, kamu tahu enggak ini tadi kamu dipanggil ke sini kenapa? Enggak tahu? Oke, gini ya, Bu Linda itu kemarin itu mendapat laporan dari wali kelas dan juga guru mapel. Iya betul, katanya kok kamu itu ada sedikit permasalahan, betul? Kenapa kira-kira? Sering menunda-nunda tugas. Oh iya, sering menunda-nunda tugas. Kamu dipanggilnya kapan itu? Hari ini. Hari ini. Oh, berarti tadi dipanggil. Nah, kemarin Tidak. Kemarin tidak. Oke, hari ini dipanggil. Hari ini yang memanggil siapa? Wali kelas. Ya. Ya. Nah, tadi Bu Linda dapat laporan katanya Chelsea itu nilainya kok banyak yang kosong. Karena apa? Karena katanya belum mengumpulkan tugas. Betul? Betul. Betul. Nah, begini, mungkin kamu bisa menceritakan kenapa kok kamu bisa belum mengumpulkan tugas. Kenapa? Soalnya saya tuh sering saat pulang sekolah langsung lanjut main. Oh, berarti ketika kamu pulang sekolah itu ada tugas, berarti kamu tidak pulang tetapi pergi main. Nah, pergi main itu sampai jam berapa? Pulang jam 4. Jam 4. Berarti habis pulang sekolah itu tidak langsung pulang. Tidak. Berarti bermain dulu sampai sore. Nah, terus sore itu setelah itu ngapain? Di situ main game. Main game. Oh, berarti setelah jam 4 pulang itu enggak belajar? Tidak. Tidak, berarti langsung main game. Main game itu dari jam berapa kamu mainnya? Habis maghrib sampai mau tidur. Habis maghrib sampai mau tidur? Wah, berarti lama ya? Iya. Nah, setelah main game itu kamu belajar apa enggak? Tidak. Wah, enggak. Oke, itu ya. Jadi kamu tidak mengumpulkan tugas karena memang kamu enggak belajar karena waktunya habis untuk apa tadi? Main. Bermain dan juga main game. Iya. Gitu. Oke. Nah, di sini laporan dari wali kelas itu memang betul kamu memang tidak mengumpulkan tugas beberapa. Kira-kira apa tugas yang belum kamu kerjakan sampai saat ini? Mapel matematika. Mapel matematika itu saja? Tidak. Apalagi? Tidak, berarti lebih dari satu ya? Iya. Iya, apalagi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris. Terus ada lagi PPK. PJOK. Berarti 4. Ya. Ada 4 berarti matematika, bahasa Inggris, PPKN sama PJOK. Berarti banyak sekali ya tugasnya yang tertunda. Iya. Nah, gitu. Nah, gini. Kira-kira itu kamu kok sering melakukan penundaan itu? Kamu kan pergi bermain. Itu sama siapa bermainnya? Sama teman. Sama teman-teman. Itu diajak apa memang atas kemauan kamu sendiri? Diajak. Diajak. Gimana ngajaknya? Yuk, ayo nanti pergi sekolah. Di situ langsung main. Gitu. Nah, kamu gimana? Mau saja? Iya. Akhirnya main sampai sore, pulangnya juga langsung main game lagi. Gitu. Gimana? Di rumah kamu dengan siapa tinggalnya? Dengan
orang tua. Dengan orang tua. Ibu? Iya. Ayahnya? Ayah keluar kota. Oh, keluar kota. Berarti kerja. Iya. Di rumah cuma sama ibu. Nah, sama ibu itu pernah diingatkan apa enggak untuk belajar? Pernah. Pernah. Terus gimana? Sering nunda-nunda. Tetap ditunda ya. Karena kenapa kok ditunda? Kalau di rumah itu asiknya apa? Main game itu asik ya? Iya. Iya, main game itu asik. Akhirnya pekerjaannya ditunda, gitu ya. Betul. Nah, berarti cocok ya antara laporan dari wali kelas tadi dengan jawaban kamu. Memang betul kamu dapat panggilan dari wali kelas mengenai tugas-tugas kamu yang belum selesai. Nah, di rumah tadi kamu juga sudah menjelaskan kalau permasalahannya ketika pulang sekolah kamu tidak langsung pulang tetapi bermain sampai sore. Sampai di rumah juga bermain game sampai larut malam, akhirnya tugasnya tidak dikerjakan. Nah, gini, menurut kamu perilaku kamu ini tadi betul atau salah? Salah. Salah. Kamu berarti tahu ya kalau kamu sering menunda-nunda tugas? Tahu. Nah, itu kira-kira berpengaruh nggak sama prestasi kamu? Berpengaruh. Prestasinya gimana jadinya? Semakin menurun. Semakin menurun. Oke, berarti kamu di sini paham. Gini, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari permasalahan yang kamu alami? Saya ingin memperbaikinya. Nah, kamu pengen memperbaikinya, gitu ya. Terus lalu apa lagi? Selain kamu pengen memperbaikinya, mengapa? Alasannya apa? Karena nilai saya semakin menurun dan prestasi saya semakin jelek. Iya, berarti itu ya. Nah, yang kamu inginkan, kamu pengen memperbaikinya, kamu tidak ingin prestasi kamu menurun dan juga jelek, nilainya jelek gitu ya. Nah, ini kamu pengennya mengatur waktu belajar kamu, betul? Betul. Nah, lalu selama ini kamu kan pengen mengatur waktu belajar. Apakah yang kamu lakukan itu sudah kamu jalankan? Belum. Oke, berarti kamu belum menjalankan. Berarti baru sebatas niat. Iya, baru pengen mengatur waktu, tetapi kamu belum menjalankan. Gitu ya. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu kamu untuk mengatasi kamu saat menunda-nunda waktu belajar itu? Guru BK. Guru BK. Terus guru BK itu bisa membantu. Tetapi kalau misalnya dari kamu itu tidak pengen atau tidak ada keinginan, kira-kira bisa apa enggak? Tidak, gitu ya. Nah, berarti di sini kamu paham untuk mewujudkan keinginan kamu di sini berarti kan dibutuhkan apa? Usaha dan juga rencana, gitu ya. Di sini kamu harus merubah dari perilaku menunda-nunda belajar kamu itu harus kamu hilangkan, diganti ke perilaku yang baru, gitu ya. Karena perilaku menunda-nunda tugas itu kan kurang baik ya. Nah, itu tadi hubungannya ke prestasi belajar kamu menjadi turun. Nah, gini. Lalu di sini Bu Linda pengen tanya, rencana kamu ke depannya seperti apa? Ingin memperbaiki nilai. Caranya bagaimana? Belajar. Lalu apa lagi? Membatasi bermain game. Membatasi untuk bermain game. Lalu ada lagi? Mengatur waktu. Berarti waktunya diatur. Tadi kan alasannya tidak bisa belajar. Alasan kamu sering menunda-nunda waktu belajar karena tidak bisa mengatur waktu. Harusnya pulang mengerjakan tugas, tetapi malah belum pulang. Kan tadi bermain dulu ya. Bermainnya juga lama sekali, pulangnya baru jam 4 sore. Berarti di sini rencana kamu pengennya waktunya diatur lagi. Pengen belajar. Terus tadi
membuat apa? Jad- Jadwal. Iya, di jadwal gitu ya. Itu untuk rencana kamu. Nah, begini, karena kamu sudah menyadari permasalahan yang kamu alami dan kamu juga pengen berubah. Nah, di sini kira-kira ke depannya apakah kamu bisa melakukannya? Bisa. Bisa? Bisa. Betul? Betul. Oke, betul, bagus. Nah, di sini kalau begitu, Bu Linda ada lembaran. Nah, ini ada rencana. Nah, di sini kamu bisa menuliskan. Tadi kan kamu sudah memiliki rencana. Nah, rencana ini biar lebih kuat lagi, kamu bisa menuliskan di lembaran ini. Nah, ini namanya planning. Apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya agar kebiasaan menunda-nunda tugas itu menjadi berkurang atau menjadi hilang. Akhirnya yang dari menunda-nunda tugas akhirnya menjadi mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini ada lembaran rencana untuk mengatasi prokrastinasi akademik saya. Nah, kamu bisa menuliskan rencana kamu apa agar prokrastinasi akademik kamu hilang, kamu tidak menunda-nunda waktu belajar. Dituliskan di poin 1, 2, lalu 3, gitu ya. Nah, nih silakan dituliskan di sini. Apa planningnya apa ke depannya agar kamu tidak menunda-nunda tugas. Tadi yang sudah kamu sebutkan. Mengatasi waktu untuk bermain dan belajar. Ya, tadi kan main game. Apa kira-kira rencana kamu agar main gamenya jadi berkurang? Membatasi. Membatasi, boleh. Membatasi untuk bermain game. Lalu yang ketiga, jadwal, membuat jadwal tadi. Membuat jadwal belajar. Oke, sudah? Oke, sini tulis tanggal. Tanggal 13. Oke, baik. Nah, ini tadi kan sudah membuat rencana. Nah, gini, karena sudah membuat rencana atau planning, berarti ke depannya kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Nah, dari ini tadi, kira-kira bisa nggak melakukannya? Bisa. Bisa? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Oke, nah di sini Bu Linda ada satu video untuk penguatan kamu. Kira-kira kamu mau nggak melihatnya? Mau. Mau ya? Oke, kita lihat ya. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Nanti kita kan ada PR dari guru. Nanti kalau tidak sempat kerjain gimana? Kata aja kok Ina, tidak sampai sore. Ya aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu mau sampai besok juga.
sekali. Coba aku lihat rekan yang diberikan guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Sore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kaki dan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mau ngasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Nah, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah, Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 1. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Ya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Nah, oke. Nah, dari video ini tadi, kira-kira menurut kamu apa sih isi dari video ini tadi? Ada apa itu tadi di dalam video? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Oh, ada yang tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu tadi kan ada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, kira-kira kalau kamu tadi menyimak video ini, kamu pengennya jadi yang perempuan atau yang laki-laki? Perempuan. Yang perempuan, karena yang perempuan tadi tidak menunda-nunda tugas, sedangkan yang laki-laki dia menunda-nunda tugas karena tadi kan dia mengajak untuk pergi bermain terlebih dahulu. Nah, di sini kamu tahu kan akibatnya kalau kita menunda-nunda tugas. Di video tadi akibatnya apa? Yang anak laki-laki tadi bagaimana? Mengerjakannya mengasal. Mengerjakannya mengasal. Terus akhirnya di sekolah nilainya bagaimana? Jelek. Akhirnya nilainya jelek. Nah, menurut kamu dari permasalahan kamu ini tadi, nah kamu kan sudah mengatakan kalau kamu sering menunda-nunda tugas, akhirnya prestasi kamu apa? Menurun. Nah, rencana kamu di sini Ibu lihat kamu sudah membuat 3 rencana. Yang pertama membuat jadwal belajar, yang kedua membatasi untuk bermain game, lalu yang pertama adalah pulang sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas, gitu ya. Ini untuk rencana kamu. Nah, di sini nanti kamu bisa menyimpannya. Lalu semoga apa yang ini nanti kamu rencanakan bisa kamu lakukan ke depannya, gitu ya. Harapan ibu itu untuk harapannya. Lalu dari kegiatan kita ini mulai dari awal sampai kita akhir tadi, kira-kira kamu bisa enggak menyimpulkan apa yang sudah kamu dapat dari kegiatan kita hari ini? Mendapatkan pelajaran. Berarti kamu mendapatkan pelajaran. Kira-kira apa pelajarannya? Apa yang kamu dapatkan?
Kamu harusnya tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda tugas. Iya, tidak menunda-nunda tugas. Kamu juga harus mengerjakan PR sesuai jadwal, gitu ya. Karena apa? Kalau kita terlalu sering menunda tugas, dari tugas yang pertama kita tidak menyelesaikannya, tugas itu semakin hari kan semakin Banyak. iya, semakin banyak, semakin bertambah. Nah, menurut kamu kalau tugas semakin banyak itu kira-kira semakin berat apa enggak? Iya. Iya kan, semakin berat. Nah, dihadapkan lagi oleh rasa malas, godaan tadi, pengen bermain dengan teman, pengen main game, itu kan godaannya. Jadi sebisa mungkin kalau ada tugas itu kamu juga harus mengerjakan dengan tepat waktu. Itu ya untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, dari kegiatan kita ini tadi mungkin apa kamu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke ya. Begini, sebelum kita akhiri karena waktunya juga memang sudah habis, kita review dulu ya. Oke. Nah, di sini tadi kamu kan punya permasalahan sering menunda-nunda tugas. Tadi kamu dipanggil oleh wali kelas dan juga guru mapel karena nilainya banyak yang kurang atau kamu belum mengumpulkan tugas gitu ya. Tadi tidak hanya satu mapel, ada berapa tadi? 4. Nah, harapannya setelah konseling ini selesai kamu bisa menerapkan rencana yang sudah kamu tuliskan tadi, planningnya seperti apa gitu. Nah, kedepannya kamu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kamu buat, begitu ya. Oke, nah dari hasil konseling kita ini tadi, apakah kamu sudah merasa cukup? Sudah ya. Oke, kalau sudah, apakah konseling kita hari ini bisa diakhiri? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, ini kita akhiri konseling hari ini. Apabila nanti besok atau di kemudian hari kamu membutuhkan untuk berkonsultasi atau sharing-sharing, kamu bisa langsung datang ke ruang BK gitu ya. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kamu. Ini ada lembar kerja konseli yang pertama, lalu yang kedua ada evaluasi hasil konseling. Nah, ini coba kamu lihat, di sini kan ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti silakan kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu alami atau apa yang kamu rasakan ya. Manfaatnya apa, terus bagaimana setelah kita konseling hari ini, apakah kamu merasa terbantu, itu nanti silakan kamu jelaskan di sini. Itu untuk lembar kerja konseling. Nah, yang kedua ada ini hasil evaluasi. Nah, ini sudah ada panduannya, nanti silakan kamu kerjakan di situ. Ini tidak ada kaitannya dengan nilai. Nah, kamu kerjakan saja sesuai dengan apa yang kamu yakini, gitu ya, yang sesuai dengan diri kamu, ya. Ini tinggal dicentang-centang saja. Nah, ini sudah ada panduannya, gitu ya. Paham? Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya, karena tadi di awal kan kita berdoa, berarti kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Saya pimpin ya. Baik, kita akhiri konseling kita hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Chelsea, kamu sudah mau datang hadir ke ruang BK ini. Semoga kedepannya kamu menjadi siswa yang lebih baik lagi dan juga lebih rajin lagi, gitu ya. Oke, bisa langsung kembali. Ini langsung pulang apa masih ada kegiatan lagi? Langsung pulang. Oke, ya, hati-hati di jalan ya. Di bawah. Assalamualaikum. Salam.